Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kemarin kita mempelajari hadis kelima di kitab Arba'in Nawawi yang hadisnya ada di depan kita. Saya bacakan kembali untuk mengingat, mungkin ada yang lupa. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim, an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhai beliau, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang membuat satu perkara baru di dalam urusan agama kami ini yang tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya, maka dia tertolak. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan di riwayat Muslim lafaznya sedikit berbeda, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang berbuat satu amalan, mengerjakan satu amal perbuatan, maksudnya amal ibadah, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan inti dari hadis ini adalah bahwasanya amal kita dilihat dari dua sisi, yaitu hadis yang pertama yang sudah kita pelajari, yaitu tentang niat ketika kita melakukan amalan yang merupakan amalan ibadah, dan juga zahiriyahnya atau caranya kita melakukan amalan tersebut seperti apa. Ya, yang pertama niat. Ya, kata Nabi SAW di hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ya, para ulama, ini adalah kunci keberhasilan amal, kunci diterimanya amal dari sisi batinnya gitu. Jadi kalau mau amal kita diterima, yang pertama batinnya, innamal a'malu binniyat. Hatinya dilihat niatnya karena apa. Kalau karena Allah, maka Allah terima. Kalau karena dunia, ya karena Allah tidak akan menerima amalan ibadah tersebut. Maka kita harus menjaga amalan kita dari sisi batinnya, yaitu harus ikhlas. Nah, yang kedua hadis ini, hadis kelima, yaitu bukan hanya ternyata dilihat dari batinnya, dari hatinya ketika kita mengerjakan satu amalan, tapi juga zahiriyahnya, caranya. Ya, caranya seperti apa? Kalau sudah ikhlas, maka tugas kita yang kedua adalah menjaga amalan tersebut dari sisi zahiriyahnya. Maka zahiriyahnya harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Kalaupun tidak ada dalil khusus, minimal ada dalil yang umumnya seperti apa. Maka tugas kita menjaga amalan kita dari dua segi ini. Ya, dari lahiriahnya harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Kita uraikan kemarin bahwa ya, ada amalan yang wajib sesuai dengan contoh. Ya, harus ada dalil khususnya seperti sholat dan cara-cara mengerjakan sholat tersebut. Ya, tapi juga ada amalan yang umum, ya, dalilnya cukup dengan dalil yang umum, ya, seperti bersedekah, ya, seperti al-ihsan bil walidain, bakti kepada orang tua, ya, seperti doa, ya, berdoa, ya, kita hanya diatur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang kita doakan ya, tidak diatur. Ya, Nabi hanya memberikan contoh, tapi tidak serta-merta kita wajib, doanya wajib sesuai dengan apa yang didoakan Nabi SAW. Kita bisa meminta hajat kita sendiri, ya, kita minta dengan bahasa kita sendiri, dengan lafaz kita sendiri. Ya, maka doa dari satu sisi adalah amalan yang muqayyad, amalan yang terikat caranya, yaitu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh berdoa kepada makhluk. Ya, tapi di sisi lain apa yang didoakan itu menjadi hal yang mutlak. Ya, kita bisa berdoa apa saja, baik untuk duniawi ataupun untuk ukhrawi, untuk akhirat. Nah, pada intinya amalan kita, ya, yang mewajibkan kita
mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti cara beramal Nabi SAW, itu adalah amalan yang muqayyad, ya, amalan-amalan tertentu yang harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Maka tidak heran Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, setidaknya amalan-amalan orang itu kebagi jadi 4 gitu ya. Ada yang ikhlas tapi dia tidak mutaba'ah, tidak sesuai dengan contoh Nabi. Ya, dia sholatnya ikhlas, dia sedekahnya ikhlas misalkan, atau dia sholat misalkan saum, tapi nggak sesuai contoh. Ya, rukunya dia sengaja menyelisihi rukunya Nabi SAW. Ya, maka tidak akan diterima misalkan. Ya, atau rakaatnya ditambahin misalkan, atau nggak sesuai dengan syarat sah sholat. Ya, bapak sholat ikhlas, seikhlas-ikhlasnya kayak hari teu wudu mah gitu ya, hari wuduna batal mah tetap nggak akan diterima, nggak sesuai dengan syarat sah salat. Dan Nabi SAW, Innallaha faradha faraid. Hadis selanjutnya, wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah sudah menetapkan batasan-batasan dalam kita beramal. Ini sampai sini sah, lebih dari ini tidak sah, kurang dari ini tidak sah. Maka itu batasan-batasan yang harus dijaga. Itu zahirnya gitu. Ya, maka ikhlas tanpa mutaba'ah, ya, dalam kebanyakan ibadah ya tidak akan diterima. Ya, ada juga yang mutaba'ah tapi tidak ikhlas. Ya, sebetulnya para ulama itu lebih concern kepada ikhlas daripada mutaba'ahnya. Karena kalau sholat sesuai contoh Nabi SAW itu lebih mudah daripada sholat yang harus ikhlas 100%. Ya kan syaratnya 2 ya, harus sesuai contoh, harus ikhlas. Sebenarnya para ulama lebih menitik beratkannya itu ikhlasnya, atau lebih memperhatikan dari sisi keikhlasannya. Ya, kalau kita kadang-kadang lebih mikir ini sunnah, ini bid'ah. Kita kadang-kadang lalai dari ya melihat hatinya ikhlas apa enggak. Padahal mah gitu ya. Ya, sebaik apapun ibadah kita sesuai dengan contoh Nabi, kalau enggak ikhlas mah enggak akan diterima. Ya, makanya tidak heran para ulama zaman dulu sangat fokus terhadap masalah ikhlas. Lihat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyimpan hadis pertama, bukan hadis ini, tapi hadis tentang ikhlas, untuk mengingatkan para pembacanya, para pembaca kitab-kitab beliau, bahwa apapun yang kita amalkan itu ya sesuai dengan niat di awalnya, sesuai dengan hatinya ikhlas atau tidak. Ya, maka ada juga amalan yang tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, yang enggak akan diterima. Ikhlas enggak, ya salatnya riya. Udah riya teh teu wudu deh. Ya moal diterima pasti atau. Yang diterima cuman golongan yang terakhir, yaitu dia ikhlas di dalam ibadahnya, kemudian dia berusaha ya agar salatnya itu, agar ibadahnya itu sesuai dengan contoh yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tugas kita menjaga amal ibadah kita dari 2 sisi. Ya, pertama cara melakukannya harus sesuai dengan sunnah Nabi, harus sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ perannya dengan ilmu, dengan banyak belajar. Ya, dan kita bahas kemarin bahwa bukan hanya amal ibadah yang mahdhah saja, bahkan transaksi muamalah pun harus sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kemarin pernah membahas pas Ramadan, ya. Cerai saja ada syaratnya gitu ya. Bagaimana seorang ketika menjatuhkan talak kepada istrinya, supaya talaknya itu sah, bagaimana? Ya, talak dijatuhkan pada saat istri haid itu haram hukumnya. Ya, talak dijatuhkan pada saat istri sudah dipergauli, ya sudah digauli, ya dilakukan hubungan suami istri, itu haram juga hukumnya. Ya, berarti dalam perkara rumah tangga pun ya bisa satu perbuatan itu ditolak atau diterima. Maksudnya ada yang sah, ada yang tidak. Ya, jual beli, ada yang sah, ada yang tidak. Ya, kita jual beli pas azan kedua salat Jumat, tidak sah hukumnya, haram hukumnya. Ya, kalau dilakukan antara orang yang mukallaf untuk salat Jumat, dia wajib salat Jumat. Laki-laki, misalkan bukan musafir, dia mukim, ya dua-duanya laki-laki atau salah satunya laki-laki yang mukallaf salat Jumat, dia bertransaksi, ya maka dia haram. Kalau transaksinya dilakukan di waktu yang terlarang, ya.
Pada intinya setiap amalan ibadah kita harus disertai dengan ilmu gitu. Apakah sah atau tidak. Dan yang kedua harus kita jaga dari sisi keikhlasannya. Ya, sesuai contoh sudah tinggal masalah keikhlasannya. Dan ini yang lebih berat. Ya. Para ulama mengatakan ma'alastu syai'an ya, asyaddu alayya min niyati atau kama qala. Ya, aku tidak berusaha memperbaiki sesuatu yang paling berat di dunia ini kecuali memperbaiki niatku. Ya. Kalau saja aku bisa ya menghindari niat yang tidak ikhlas dari satu sisi, maka godaan untuk tidak ikhlas itu datang dari sisi yang lainnya gitu. Ya. Pertama kita ingin dipuji pas mau ibadah. Pas rasa ingin dipuji itu hilang, kita berhasil menghilangkan rasa itu dan kita berhasil beribadah, ya, datang godaan untuk tidak ikhlas dari sisi yang lain, kita mengharap imbalan misalkan, ya, dan dari banyak sisi, ya, setan itu tidak pernah berhenti untuk menggoda kita supaya amalan kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah dari hadis, ya, beberapa uraian dari hadis yang kelima yang kemarin, ya, yaitu menyambung dari hadis yang pertama, ya. Atau kata Imam Syafi'i ini hadisnya separuh dari Islam. Ya, separuh Islam adalah innamal a'malu binniyat, separuh Islam adalah hadis ini. Maksudnya dua hal yang menjadi patokan amal kita diterima, yaitu innamal a'malu binniyat dan hadis ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Adapun kali ini kita insyaallah akan membahas sedikit tentang ulumul hadis, yaitu mengenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengenal personalnya, tapi mengenal terminologinya dan mengenal sahabat Nabi secara globalnya. Dan alhamdulillah di sini sudah ada kajian sirah sahabat, ya. Di malam apa, Pak? Malam Ahad, ya. Malam Senin. Oh iya. Ahad malam Senin, ya. Dan itu membahas tentang personal para sahabat, ya. Kalau kita insya Allah membahas dari sisi perspektif ulumul hadisnya, ya. Dan di sini saya memakai rujukan dari kitab ini, ya, Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis, ya, karangan Nuruddin Iter, ya, salah satu kitab yang dipakai ketika pelajari ilmul hadis. Yang pertama beliau mengatakan, ya, as-sahabatu ridwanullahi alaihim, ya, hum khulafai Rasulillah, hum khulafa'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, tiada lain adalah para pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nasri dakwah wa hamli a'baiha, dalam menyampaikan risalah dakwah kepada kita, kepada umat ini, ya. Wa min samma lam yaqa khilafun bainal ulama. Makanya, ya, saking pentingnya kedudukan para sahabat di dalam dakwah Islam itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di antara para ulama, ya, bahwasanya mengetahui tentang keadaan para sahabat, ya, mengilmui tentang keadaan para sahabat, tentang kondisi para sahabat, tentang nama-nama para sahabat, ya, tentang ilmu mengenai sahabat ini adalah ilmu yang auqadil ilm, ya, di antara ilmu yang sangat ditekankan di dalam Islam. Bahkan ilmu yang sangat ditekankan di dalam kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa a'rafahum 'alal khabar. Ya, wa bihi sada ahlus siyar. Ya, dan tidak mungkin kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mempelajari sahabat-sahabatnya pula. Ya, sudah otomatis satu paket. Ya. Dan kita akan belajar hari ini tentang, ya, pengertian para sahabat dan poin-poin mengenai para sahabat ini. Yang pertama tentang definisi, yaitu ta'rif atau ta'rif dari apa sih yang namanya sahabat. Karena sahabat di dalam bahasa Arab atau sahabat di dalam syariah Islam berbeda dengan sahabat di dalam bahasa kita. Dalam bahasa Indonesia, ya, ada perbedaan mengenai dua kata ini. Yang pertama, beliau mengatakan, ya, wa aslu sahabah fil lughati yutlaqu ala mujarradis suhbah. Ya, bahwasanya sahabat itu ya secara bahasa adalah suhbah, adalah sahabat, yaitu menemani, ya, orang yang senantiasa menemani, itu yang namanya sahabat.
dunastirati istimrariha tawilan. Ya, tanpa disyaratkan apakah menemaninya itu lama atau sebentar gitu. Wa ala dzalika darajal muhadditsun. Ya, makanya dari situ ada beberapa perbedaan di antara kalangan ulama hadis. Jadi secara bahasa sahabat itu adalah orang yang senantiasa menemani. Ya, kalau secara bahasa jadi nggak ada perbedaan jauh antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ya, tapi kalau secara bahasa. Tapi yang dimaksud ya di dalam Islam tentang para sahabat itu bukan secara bahasanya yang paling penting, yaitu secara istilahnya, ya, secara syariatnya. Kemudian yang kedua, ya secara syariat atau secara istilah, di antaranya qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar radhiyallahu ta'ala anhu atau rahimahullahu ta'ala mengatakan as-sahabiyyu, ya sahabat itu adalah man laqiyan nabiyyu atau man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama adalah melihat. Kalau enggak melihat berarti bukan sahabat. Kemudian syarat yang kedua mukminan bihi. Melihatnya dalam keadaan beriman. Wa mata 'alal Islam, dan sampai akhir hidupnya masih mempertahankan keislamannya, sehingga mati atau wafat dalam keadaan Islam. Maka di sini ada 3 syarat: bertemu dengan Nabi, kemudian bertemunya dalam keadaan beriman atau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa mata 'alal Islam, dan mati pun dalam keadaan Islam. Berarti konsekuensinya kalau ada keharusan bertemu Nabi, maka yang tidak bertemu tidak dikatakan sahabat meskipun beriman, ya. Kemudian mukminan bihi, bertemunya dalam keadaan beriman. Kalau bertemu dengan Nabi dalam keadaan kafir, meskipun nantinya masuk Islam, dia bukan sahabat. Ya, misalkan bertemu dengan Nabi dalam keadaan kafir, mau kafir apapun gitu ya, mau perang dengan Nabi mau enggak, pokoknya belum beriman pas Nabi masih hidup. Pas Nabi sudah meninggal, kemudian dia beriman, tetap dia bukan dikatakan sahabat. Paham ya? Apalagi kalau kafir sampai mati. Kemudian wa mata 'alal Islam, dan dia mati dalam keadaan Islam. Jadi kalau murtad setelah Nabi wafat, maka dia bukan sahabat. Tapi kalau dia kembali masuk Islam, dia sahabat. Misalkan dia masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pas Nabi meninggal dia wafat misalnya. Pas Nabi meninggal dia murtad misalnya. Tapi di akhir hidupnya dia taubat, dia masuk Islam lagi, ya, itu masuk kriteria sahabat, ya, menurut Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Ya, jelas sini ya, ada 3 syarat supaya dikatakan sahabat. Kemudian di sini ada yang unik. Qala al-usuliyun. Ya, tapi ada perbedaan yang diberikan para usuliyun, ya, tentang mengenai ta'rif para sahabat ini. Ya, para usul fikih, ya, ahli usul fikih. Mereka mensyaratkan lain hal dengan definisi Ibnu Hajar, yaitu man talat suhbatuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia membersamai Nabi dalam waktu yang lama gitu. Jadi kalau katanya kalau cuman ketemu sebentar mah bukan sahabat. Cuman ikut pengajian sekali aja, di situ balik lagi misalkan. Enggak ketemu lagi seumur hidupnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya bukan sahabat. Ya, menurut para ahli usul fikih. Kemudian wakasurat mujalasatuhu, ya, sering bertemu Nabi, sering duduk di majelis ta'limnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhdhu anhu, dan mengambil beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia riwayatkan. Itu baru yang namanya sahabat, ya, menurut ahli usul fikih. Jadi definisinya lebih ketat daripada yang definisi yang diberikan oleh ahli hadis, ya, atau Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala.
Ya, bahkan berkata qala Sa'id bin Musayyab, yaitu salah seorang tabi'in, kibarut tabi'in, ya, tabi'in yang senior, mengatakan as-sahabatu, sahabat itu la na'udduhu, kita tidak akan menganggap sahabat, ya, illa man aqama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang senantiasa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu sanatan au sanatain, minimal setahun sampai 2 tahun. Itu kata Sa'id bin Musayyab. Jadi syaratnya katanya harus membersamai Nabi setahun 2 tahun, bukan cuman sebentar. Ya, kalau mau dikatakan sahabat. Wa ghaza ma'ahu ghazwatan au ghazwatain, atau minimal pernah perang bersama Nabi sekali atau 2 kali. Itu yang diberikan, syarat yang diberikan oleh Sa'id bin Musayyab, seorang ulama hadis, ya, terkenal dalam ilmu hadis, yaitu Sa'id bin Musayyab, ulama tabi'in, kibarut tabi'in. Ya, kemudian mana yang paling rajih, ya, mana yang paling kuat dari pengertian ini? Yang paling banyak diambil oleh para ulama adalah definisi dari Ibnu Hajar, yaitu cukup bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam. Ya, kenapa? Karena kalau disyaratkan harus menemani Nabi SAW setahun 2 tahun, harus ikut perang sekali 2 kali, maka akan sangat sedikit jumlah para sahabat itu. Akan sangat banyak para sahabat yang selama ini disebut sahabat tapi ternyata bukan gitu, karena nggak pernah ikut perang. Gitu. Ya, nggak pernah ikut perang dengan Nabi SAW. Ya, jadi paham ya? Yang diambil oleh kebanyakan para ulama adalah definisi yang pertama tadi, yaitu cukup seseorang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan mempertahankan keislamannya itu hingga mati, atau mati dalam keadaan beriman atau berislam. Ya. Kenapa di sini para ulama memberikan sebabnya? Sebabnya adalah bahwasanya ada keberkahan ketika seseorang bertemu dengan Nabi SAW. Meskipun cuma sebentar gitu. Ya, jadi ada keberkahan tersendiri gitu. Ada mukjizat tersendiri ketika orang yang beriman bertemu dengan Nabi SAW. Maka tidak heran orang yang cukup gitu ya, cukup dengan bertemu, dengan melihat Nabi SAW, dia bisa dikatakan sahabat gitu. Karena yang dilihat itu bukan orang sembarangan. Kan dilihat itu Nabi SAW. Ya, kuncinya di situ kata sebagian para ulama, ya, yang mengambil definisi dari Ibnu Hajar itu. Ya. Saya sebutkan waqad ikhtaru ashabul hadis, ya. Para ulama hadis ya lebih memilih definisi Ibnu Hajar yang tadi, itu cukup bertemu dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman, ya. Nazaran ila syarafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena melihat, mempertimbangkan atas kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa azimi barokatihi, dan banyaknya atau agungnya keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati tahsulu lil mu'min idza laqiyahu atau idza laqihi. Ya, yang keberkahan itu bisa diberikan, bisa sampai kepada setiap orang yang beriman yang menemui beliau. Ya, fa kullu man ra'ahu sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, ya, hukmuhu sahabah. Ya, maka setiap orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman, maka dia sahabat. Ya, kalau dia mati pun dalam keadaan beriman. Ya. Itu definisi ta'rif sahabat. Ya. Syaratnya apa tadi Pak? Bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Ya. Kemudian bagaimana para ulama menentukan satu orang itu sahabat atau bukan? Ya, kayak kita kan nggak tahu ya, pas dengar nama seseorang itu sahabat, kadang nggak tahu ini sahabat atau tabiin, gitu. Kadang ketukar gitu. Ya, para ulama zaman dulu atau para ulama salaf memberikan beberapa ya cara ya atau melakukan beberapa metode untuk menganalisa bahwa salah seorang sahabat itu benar-benar sahabat atau bukan, gitu ya. Yang pertama diantaranya dengan riwayat yang mutawatir, baik yang sangat mutawatir atau cukup syuhrah saja, cukup dikenal saja. Ya. Seperti Khulafaur Rasyidin.
ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu termasuk para sahabat yang mutawatir, yang nggak mungkin ada orang yang nggak tahu bahwa itu sahabat gitu. Itu mutawatir tuh gitu. Ya, nggak mungkin ada orang yang nggak tahu bahwa mereka itu sahabat. Ya, kita aja pasti tahu, apalagi para ulama. Ya, atau para sahabat senior, ya, seperti Sa'labah, Uqasyah, atau Bilal bin Rabah, semuanya yang sering disebutkan di dalam tarikh para sahabat yang tidak mungkin ada pengingkaran kepada mereka, maka pasti diterima suhbahnya, pasti diterima kedudukannya sebagai sahabat. Ya. Yang kedua, ya, dari pengakuan seorang sahabat yang lain. Ya, jadi sahabat mengatakan bahwa si fulan adalah sahabat, si fulan adalah pernah membersamai Nabi SAW. Ya, telah disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ya, beliau mempersaksikan bahwa ya, Hamamah ad-Dusi atau ad-Dausi itu adalah salah seorang sahabat. Ya. Sini beliau mengatakan, ya, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, "Inna wallah," ya, demi Allah Subhanahu wa taala, katanya, "Ma sami'na fima sami'na min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam wa ma balagha ilmana ya illa anna hamamata syahidun." Ini sebagai contoh, ya. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, kita tidak pernah mengambil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, satu pun, kecuali di situ ada Hamamah ad-Dausi, misalnya. Ada si sahabat yang bernama Hamamah ad-Dausi radhiyallahu ta'ala. Jadi ini para ulama mendapatkan gitu, ya, rekomendasi, mendapatkan petunjuk bahwa Hamamah ad-Dausi adalah salah seorang sahabat dari keterangan sahabat yang lain. Ya, jadi bisa jadi patokan ketika salah seorang sahabat mengatakan si fulan adalah sahabat, karena persaksian para sahabat itu diterima di dalam Islam. Nanti ada pasalnya di sini, ya. Atau dari pengakuan tabi'in. Ya, jadi tabi'in generasi setelah Nabi meninggal yang berinteraksi dengan para sahabat, misalkan mengatakan bahwa si fulan itu sahabat, maka bisa diterima. Ya, itu mendapat Ibnu Hajar juga, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Ya, atau dari pengakuan sahabat itu sendiri bahwa dirinya itu sahabat. Ya, kan seorang mengatakan, demi Allah aku pernah melihat Nabi SAW ketika haji wada. Cuman hari itu aku masih berumur 7 tahun misalkan. Aku masih berumur 8 tahun misalkan. Ya. Maka bisa diterima pengakuannya tersebut. Kalau seorang mengatakan bahwa dirinya itu sahabat. Terus kita tanya, terus zaman sekarang gimana kalau orang ngaku sahabat? Saya pernah melihat Nabi, katanya. Tapi saat itu saya masih, ya, di dalam perut. Ya, makanya untuk yang keempat ini para ulama memberikan 2 syarat. Bisa seseorang mengaku sahabat dengan 2 syarat. Yang pertama, memang orangnya jujur, dikenal adil, jujur, kredibel, bisa dipercaya, dan Islam Muslim, tidak fasik gitu, ya, tidak melakukan dosa yang terang-terangan. Dan dia dikenal orang yang bertakwa aja gitu, ya, secara singkatnya. Maka bisa diterima kalau memenuhi syarat tersebut. Yang kedua, syaratnya adalah dia masih hidup dalam kurun waktu 100 tahun setelah Nabi wafat. Jadi kalau sudah lebih dari 100 Hijriah, ada orang yang mengaku sahabat, ya, 100-an Hijriah, ada orang yang mengaku sahabat, maka persaksiannya tidak diterima. Kenapa? Karena dalam hadis, ya, Nabi SAW mengatakan, ya, hadis ini dari Jabir bin Abdullah, ya, sami'tu Nabiya SAW, karena kata beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, qabla an yamuta bi syahrin, sebulan sebelum beliau wafat. Ini luar biasanya mukjizat Nabi SAW, mukjizat Islam, sampai ada petunjuk seperti ini. Sebulan sebelum Nabi wafat, ternyata Nabi pernah bersabda, uqsimu billahi ma'alal ardi min nafsin manfusah. Aku bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jiwa yang bernafas, tidak ada jiwa yang hidup di muka bumi hari ini
yang akan masih hidup setelah 100 tahun ke depan, kata beliau. Ini luar biasa, Pak. Ya, kalau nggak ada hadis ini, orang bisa ngaku-ngaku. Katanya umurnya 200 tahun misalkan. Ya meskipun jarang, dia ngaku sahabat. Ya, ternyata kata Nabi SAW, kalau ya bahwasanya Nabi mengatakan 100 tahun ke depan setelah aku wafat nanti nggak akan ada orang yang masih hidup ya dari zamanku ini. Itu menunjukkan bahwa apa? 100 tahun ke depan ya, atau maksimal 100 tahun ke depan adalah maksimal umur sahabat yang tersisa gitu. Maka para ulama mengatakan walihada at-tahdid ya an-Nabawi ya li mu'jiz lam yusaddiq al-immatu ya ahadan idda'a suhbah. Ya, karena mukjizat Nabi SAW ini yang mengisyaratkan tentang 100 tahun ke depan gak akan ada jiwa yang masih hidup ya, yang gak akan mengaku para sahabat nanti, maka para ulama hadis tidak pernah mempercayai ada orang yang mengaku sahabat setelah lebih dari tahun 100 Hijriah. Maksimalnya 100 Hijriah gitu. Kalau ada orang yang ngaku setelahnya bahwa dia sahabat, dia pernah bertemu dengan Nabi SAW, maka orang itu ya qiyaluhu min kadzab. Qilalahu min kadzab. Maka disebutlah orang itu sebagai pendusta gitu. Karena ada jaminan dari Nabi SAW. Dan hadisnya sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim gitu. Ya bahwasanya 100 tahun ke depan gak akan ada yang masih hidup. Ya, bahkan sebagian ulama berhujjah dengan hadis ini bahwa Nabi Khidir itu sudah wafat. Kan ada ya syubhat atau ada pendapat yang mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Tapi di mananya nggak tahu, lagi ngapainnya nggak tahu. Nah, ini dibantah otomatis dengan hadis ini. Nabi Khidir hidupnya sebelum Rasulullah atau sesudah? Sebelum, jauh ya. Maka kalaupun iya Nabi Khidir masih hidup di zaman Nabi, maka Nabi Khidir itu akan wafat maksimal 100 tahun lagi setelah Nabi wafat gitu. Berdasarkan hadis ini. Ya, karena Nabi mengatakan kalau ada jiwa atau tidak akan ada jiwa yang masih hidup di hari ini akan masih hidup bertahan setelah 100 tahun ke depan. Ya, itu mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini ada 4 hal yang menjadi kriteria para ulama ketika menentukan sahabat. Ya, bisa dari keterkenalan dari sirah yang tidak mungkin diingkari, ya, atau hadisnya mutawatir. Ya, kemudian dari pengakuan salah seorang sahabat yang lain atau pengakuan para tabi'in atau salah seorang tabi'in yang adil gitu ya. Kemudian dari pengakuan salah seorang atau dari pengakuan dirinya sendiri bahwa dirinya sahabat dengan 2 syarat yang tadi. Ya, syaratnya dia harus adil, ya, dia orang yang bertakwa, beriman gitu ya, yang soleh, tidak fasik, jujur, ya. Kemudian dia mengaku sahabatnya atau dia masih hidup ketika mengaku itu dalam kurun waktu 100 tahun setelah Nabi wafat. Sudah jelas ya. Kemudian tingkatan-tingkatan para sahabat. Ya. Para sahabat itu secara umum, secara keseluruhan para sahabat itu memiliki keutamaan. Baik yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Baik yang namanya disebut dalam hadis ataupun tidak. Selama orang tersebut adalah sahabat, pasti punya keutamaan. Tapi di antara keutamaan itu ada yang lebih utama gitu. Di antara para sahabat yang utama ada yang lebih utama lagi. Para ulama menyebutkan ada 12 tobaqat para sahabat. Ada 12 tingkatan keutamaan para sahabat. Ya, disebutkan beberapa saja. Ya. Yang pertama diantaranya adalah para sahabat yang masuk Islam di Mekah, ya, pada permulaan Islam. Ya, contohnya kalangan para orang yang merdeka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian kalangan perempuan Khadijah radhiyallahu taala. Kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Kalangan maula ya, Zaid bin Harithah atau hamba sahaya yang sudah merdeka. Di kalangan hamba sahaya Bilal bin Rabah. Maka otomatis orang yang pertama masuk Islam, pertama beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat yang paling utama. Ya. Kemudian
ada yang mengatakan yang setelahnya adalah ahlu Darun Nadwah. Darun Nadwah itu DPR-nya zaman dulu ya. Karena Umar bin Khattab setelah masuk Islam, karena Umar bin Khattab adalah pemegang Darun Nadwah, ya, senantiasa mengajak Rasulullah SAW dengan para sahabat untuk rapat di Darun Nadwah ini. Maka orang yang mengikuti parlemen itu adalah orang-orang yang utama di dalam kalangan, dalam tingkatan para sahabat. Ya, di bawahnya yang pertama tadi. Atau ada juga yang mengatakan yang ketiga yang ikut serta hijrah ke Habasyah yang pertama. Ya, kemudian ada yang mengatakan setelahnya yang ikut Bai'atul Aqabah, baik yang pertama ataupun yang kedua, yang Bai'at Utsman bin Affan. Kemudian yang ikut perang Badar dan seterusnya. Ya, ada yang hijrah ke Madinah, ya, kemudian yang ikut perang-perang Nabi SAW. Pada intinya, semakin besar perannya kepada Islam, semakin besar pengorbanan sahabat-sahabat tersebut kepada Islam untuk akidahnya, untuk agamanya, maka semakin tinggi kedudukan sahabat tersebut. Ya. Karena ini dijelaskan ada 12 macam para sahabat. Ya, sampai pada akhirnya tingkatan ke-11 itu adalah orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Ya. Ada orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah ada. Ya, setelah Nabi menaklukkan kota Mekah, nggak ada pilihan lain bagi mereka untuk masuk Islam, ya, atau ya menyerahkan diri. Ya, kalau orang yang masuk Islam di hari tersebut, ya ada tingkatan ke-11. Bukan berarti tidak utama. Ya, keutamaannya ya tetap besar, tapi di bawah yang sebelum-sebelumnya. Ya, dan yang terakhir adalah sahabat yang ketika Nabi masih hidup, ya dalam keadaan bayi atau masih ya balita gitu, masih kecil lah. Itu sahabat yang paling bawah gitu ya kedudukannya. Tapi ya kalau dibandingin kita mah tetap jauh ya. Itu bawahnya dibandingin dengan Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Kalau dibandingin dengan kita mah ya kita nggak ada apa-apanya. Atau ulama mengatakan secara global ya kalau pusing katanya dikasih 12, intinya mah gini ya bahasanya. Ada yang senior, ada yang pertengahan, ada yang junior gitulah. Ya, yang gampang dicerna itu. Ya, yang senior itu yang semakin dekat dengan Islam gitu ya, semakin dia berperan penting di dalam Islam, maka dia semakin utama kedudukannya. Ya, kemudian ada yang mutawasid, sahabat yang muda, ya tidak menjadi ulamanya para sahabat misalkan. Ya, tapi ya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala misalkan, berjihad gitu ya. Ada perannya tentang Islam. Kemudian ada sahabat yang sigor, ya sigorus sahabat, yaitu sahabat yang masih muda, ya atau sahabat yang masih kecil ketika bertemu dengan Nabi SAW. Ya, ala kulli hal itu adalah tingkatan-tingkatan para sahabat yang kesemuanya memiliki keutamaannya tersendiri. Keutamaannya atau kesemuanya adalah kemuliaan bagi mereka. Kesemuanya adalah ya kekaguman kita kepada mereka tentunya. Kemudian bahasan selanjutnya adalah keadilan para sahabat. Atau perlu diketahui bahwasanya para sahabat itu baik yang tadi disebutkan ataupun tidak, selama bisa dipastikan bahwa beliau itu memiliki gelar suhbah atau sahabat, maka pasti adil. Adil itu apa? Ya jujur, mukmin, muttaqin, takwa, bisa dipercaya, keterangannya itu adil. Ya, itu syarat kalau mau diterima hadisnya. Nah, makanya apa? Dalam ilmu hadis ada yang namanya jarh wa ta'dil. Ilmu tentang mengkritik orang-orang yang menjadi pewarta hadis, yang menjadi ya sanad hadis, perawi hadis. Maka di dalam ilmu jarh wa ta'dil, yang kena jarh wa ta'dil itu hanya sampai tabi'in saja. Jadi sahabat mah nggak ada dikritik, Pak. Cukup dipastikan bahwa orang tersebut sahabat, udah pasti berarti bisa diterima kabarnya. Tapi kalau masih tabi'in, kemudian tabi'in dan di bawahnya, ya gurunya para ulama hadis, maka masih bisa terkena jarh wa ta'dil, apakah jujur atau tidak, ya, pelupa atau enggak, pendusta atau tidak. Kalau sahabat mah semuanya adil. Ya, enggak akan ada yang mengatakan, oh sahabat ini mah enggak adil. Berarti ya bukan sahabat kalau gitu mah. Ya. Karena kalau sudah mendapat gelar suhbah, ya gelar sahabat, keutamaan sahabat, pasti orangnya itu adil. Ya, di antara dalil ini sebenarnya puluhan ayat dalam Quran mengatakan tentang keutamaan sahabat.
kesolehan para sahabat, kebaikan para sahabat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian itu adalah sebaik-baiknya umat yang pernah Allah ciptakan di antara manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya, kalian beriman kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sini Allah jelas mengatakan kalian itu sebaik-baiknya umat. Dan ulama sepakat mengatakan yang dimaksud di ayat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Yang bersama Nabi siapa? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Yang sifatnya itu keras kepada orang kafir, tidak gentar kepada orang kafir, tapi sangat lemah lembut kepada sesama orang yang beriman. Cirinya tarohum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka senantiasa sujud, ruku, ya, menjaga salat mereka, menjaga ibadah mereka. Dan bahkan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Sebutkan mereka itu ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Bahkan kalian bisa melihat, ya, bekas sujud di wajah mereka. Ya, Allahu Akbar. Ini sahabat. Yang unik di sini, Pak, Allah mengatakan ya bataguna fadlan minallahi wa ridwan. Mereka sahabat salat, ruku, sujud itu karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau karena mengharap ridha Allah itu dalam hati atau bisa kelihatan di luar? Dalam hati nggak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi Allah mengetahui isi hati para sahabat. Uniknya, Allah mengetahui bahwa sahabat itu orangnya ikhlas, ya, beribadah bukan karena dunia tapi karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi dijamin kesolehannya sudah jelas. Ini mah sahabat, ya, bayangkan. Kan di antara sahabat ada yang namanya beberapa kali disebut dalam Al-Qur'an. Bukan namanya, ya, amalnya gitu, ya. Ya, isyaratnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam surat Al-Lail Allah mengatakan apa? Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dan Allah akan menjauhkan orang yang bertakwa dari api neraka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya karena ingin membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia melakukan itu bukan karena ingin dibalas oleh salah seorang yang lain. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq, itu para ulama sepakat maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq karena menginfakkan hartanya, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruh hartanya, ya, bayangkan. Ya. Apa di zaman kita ada yang bisa menginfakkan seluruh harta? Enggak ada. Ya, setengahnya, ya enggak juga gitu, ya. Ya, seperempatnya, ya, saya sih pernah, ya, berinfak seperempat harta. Waktu itu saya pernah bawa uang 10.000, nah saya infakkan 2.000. Itu seperempat harta kan, ya. Atau 20.000 saya infakkan 5.000. Seperempat harta katanya. Ya, para sahabat, ya, sangat bersemangat dalam infak. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan dalam banyak ayat yang lain, dalam 2 ayat yang lain, ya, Abu Bakar juga disebut dalam surat At-Taubah misalnya. Ya. Artinya sahabat ini banyak ayat yang menyebutkan tentang keutamaan mereka. Dalam surat Al-Hasyr mengatakan, lil fuqara'il muhajirina alladzina uhsiru fi sabilillah. Ya, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang diusir dari tempat mereka. Ya, yabtaguna fadlan minallahi, disebutkan lagi niatnya ikhlas lagi, ya. Ya, di surat Al-Hasyr. Ya, atau ayat yang sangat kita kenal. Ya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ini ayatnya lebih jelas lagi. Wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang paling awal masuk Islam.
para sahabat, yang orang-orang yang lebih dulu masuk Islam. Minal muhajirin wal ansor, disebutkan lagi dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor. Ya, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, meneladani mereka dengan cara yang baik. Ya, radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada orang-orang muhajirin, kepada orang-orang ansor gitu. Kalau Allah ridho maksudnya apa? Mereka ahli surga, sahabat itu. Ya, wa radu'an, sahabat juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah menyiapkan bagi mereka surga, ya. Jannatin tajri tahtahal anhar. Ya. Dan banyak-banyak ayat yang lainnya menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Kemudian di dalam hadis juga, ya, dalam hadis Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Ya. Halo, Pak? Halo, ini masih ada? Masih ngantuk ya? Ibu-ibu ngantuk ya, ibu-ibu? Ya. Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Janganlah kalian ada yang mencela para sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawallah, kata Nabi, demi Allah, kalaupun kalian di umat di akhir zaman nanti ada yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan dapat menyamai infaknya para sahabat meskipun hanya segenggam. Ya. Ini luar biasa pujian dari Nabi SAW. Jangan kalian mencela para sahabatku. Sebaik apapun amal ibadah kita nanti, ya, sebanyak apapun sedekah kita, kalau dibandingkan dengan para sahabat mah itu nggak akan ada apa-apanya. Akan ada tai kukunya para sahabat gitu. Apalagi kalau kita amalnya biasa aja kayak sekarang gitu ya. Jadi para sahabat itu luar biasa, bahkan dijamin oleh Nabi SAW. Ya, dalam hadis yang lain contohnya Nabi mengatakan khairul quruni qarni. Ya, sebaik-baik zaman adalah zamanku ini, yaitu zamannya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian zaman setelahnya, zaman tabi'in, dan zaman setelahnya, tabi'ut tabi'in. Ya, sehingga ada istilah zaman salaf. Ya, itu 200 tahun setelah Nabi wafat. Ya, sebaik-baik zaman. Nah, hadis yang menjamin tentang hal tersebut. Ya, kalau kita nggak ada jaminan apapun. Ya, bora'ah di Quran, di hadis. Ya, kita sendiri nggak bisa menjamin diri sendiri, ya, bahwa kita adalah orang yang terbaik gitu ya. Bahkan ya, para ulama mengatakan bukan cuma Quran hadis, para ulama juga berijtima, konsensus, bersepakat bahwa para sahabat itu semuanya adil. Ya. Ya, mereka mengatakan qad kafaina al-bahthu an ahwalihim li ijma'i ahli al-haqqi minal muslimin. Ya, kita ini tidak perlu lagi mencari-cari tentang para sahabat itu, karena ahlul haq, para ulama yang ya memegang teguh kebenaran, ya sudah berijtima, ya, bahwasanya annahum kulluhum adil atau kulluhum udul, bahwasanya para sahabat itu seluruhnya adil. Ya, seluruh para sahabat itu adil. Jadi ulama pun bersepakat, ya. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, hadza madhhabu kafatan ulama atau kafatil ulama. Ya, ini mazhab seluruh ulama di dunia. Ya, seluruh ulama salafus saleh, bahwa seluruh sahabat itu adalah adil. Baik ulama fikih, ulama ahlul hadis. Mereka hanya berbeda pendapat, kadang-kadang siapa yang lebih utama dari ini mana dulu yang lebih utama. Tapi mereka nggak ada yang mengatakan para sahabat itu tercela, para sahabat itu tidak adil, para sahabat itu ada yang tidak jujur. Ya, maka di sini menyelisihi Ahlussunnah itu sangat berbeda pemahamannya dengan Syiah, ya, yang mengatakan sahabat itu tidak adil, sahabat itu adalah kafir setelah Nabi wafat. Bahkan Syiah mengkafirkan sahabat terbaik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya, maka tidak bisa dicarikan titik temu antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah. Ya, karena di antara akidah kita ya adalah meyakini keadilan para sahabat. Ya, di antara akidah mereka adalah mengkafirkan para sahabat, yang nggak akan pernah
bisa ketemu. Bahkan istri-istri Nabi SAW semuanya kafir menurut Syiah. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya mereka mengatakan ya kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk ummul mukminin. Ya, bahkan Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan Pak seperti ini ya. Ala annahu law lam yarid minallahi azza wa jalla wa rasulihi ya fihim syai'un. Beliau mengatakan, kalaupun katanya tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat, kalaupun nggak ada gitu ya. Tapi kan ada ya, hadisnya banyak, ayatnya pun banyak yang menerangkan keutamaan para sahabat. Tapi kata beliau, kalaupun nggak ada, cukup kita meyakini kesolehan para sahabat itu dengan akal sehat kita gitu. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, la aujabat al-hal allati kanu 'alaiha minal hijrah wal jihad ya wan nusrah. Cukuplah dalil ya bahwasanya para sahabat itu adalah adil ya dengan melihat bagaimana mereka hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka berjihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka menolong agama Islam. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukuplah dalil akal saja kata beliau. Kalaupun contohnya taruhlah nggak ada ayat Qur'annya, nggak ada hadisnya yang menerangkan keutamaan sahabat, cukuplah kita pakai logika akal soleh, akal sehat kita aja gitu. Bahwa para sahabat itu pasti soleh. Bayangkan aja, bagaimana nggak soleh orang yang berhijrah dengan Nabi SAW ke Madinah, orang yang berhijrah dengan Nabi ke Habasyah. Bapak jangan bayangkan hijrah itu kayak Bapak sekarang gitu ya, kayak kita sekarang. Kita mah sekarang hijrah ke luar negeri, ya ke Madinah. Bisa banyak persiapan, bisa jual rumah dulu kalau mau pindah ya. Jual kendaraan dulu, uang bisa dibawa gitu ya. Jangan bayangin sahabat itu hijrahnya kayak gitu, Pak. Ya, zaman dulu hijrahnya itu taruhannya nyawa. Dan nggak bisa bawa harta. Nggak ada sahabat yang hijrah, bentar ya Rasulullah, rumah saya belum laku. Saya hijrahnya nanti nyusul. Pas rumah saya udah laku, nggak ada yang kayak gitu. Jadi mereka hijrah, taruhannya seluruh harta mereka ditinggalkan. Mereka hanya bawa perbekalan secukupnya saja. Dan di jalan nggak ada yang tahu apakah masih hidup apa enggak, selamat apa enggak gitu. Bagaimana mereka jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, taruhannya nyawa. Ya. Kita jangan bayangkan perangnya kayak kita, kayak zaman kita sekarang. Ada alat-alat canggih gitu ya. Ada medan tempurnya yang sudah didesain sedemikian rupa misalkan, atau sudah ada pengamannya ya. Kemudian sudah ada kendaraan perang gitu ya. Zaman Nabi SAW terkadang para sahabat itu berperang ya dan berjalan kaki ratusan kilometer dulu untuk menuju medan perang gitu. Dan perangnya kebanyakan jumlahnya lebih sedikit daripada musuhnya. Ya, 700 lawan 3.000. 700 lawan 3.000, Pak. Kalau perang kita 1.000 lawannya 10 mah semua orang juga wani ya. Kita juga masih wani, Pak ya. Kita perang lawan orang kafir, kitanya 1.000, orang kafirnya 100. Mau nanya nu sieun ya. Namun Bapak nu 100 itu nu 3.000 rek kumaha. Jadi para sahabat itu nggak gentar karena memang kelihatan keikhlasannya dari situ gitu ya. Ya, bagaimana sholat mereka, sedekah mereka. Ya, Umar bin Khattab menginfakkan sebagian hartanya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya bahkan ya. Kemudian yang terakhir adalah beberapa manaqib khusus para sahabat. Ya, manaqib itu ya sirah khusus tentang para sahabat. Ya. Ada keutamaan yang khusus tentang para sahabat ya, dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Contoh yang mula-mula masuk Islam seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya Khadijah, kemudian Zaid bin Harithah dan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhum. Kemudian ada yang paling afdol di kalangan para sahabat yaitu Khulafaur Rasyidin dan 10 orang yang dijadikan masuk surga. Al-Asyra al-Mubasysyirina bil Jannah. Ya, ada Thalhah bin Ubaidillah, ya ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya ada Sa'id bin Zubair, ya ada Zubair bin Awam, ya. Kemudian ada Thalhah bin Ubaidillah, ya. Kemudian yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya ada Abu Hurairah.
Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kurang lebih hadisnya ada 5.700-an yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah adalah orang yang dibenci oleh Syiah. Bayangin Pak, kalau kita ya ibadah dengan hadis yang kebanyakan hadisnya diambil dari Abu Hurairah, cara sholat gimana, cara puasa gimana, cara mandiin jenazah gimana, hampir kebanyakan itu ya hadis fikih itu biasanya Abu Hurairah atau Aisyah radhiyallahu taala biasanya tentang fikih itu. Dan sahabat itu dikafirkan oleh Syiah. Maka bayangkan Syiah ibadahnya rekumaha. Kalau hadisnya semuanya ditolak gitu. Ya, maka enggak heran. Ada ulama mengatakan Syiah itu adalah kelompok yang paling banyak bid'ahnya. Kenapa? Karena mereka tidak punya hujah untuk ibadah mereka. Orang sahabat yang membawa hujahnya mereka benci, orang sahabat yang membawa hujahnya mereka kafirkan. Ya, padahal kebanyakan ya, ajaran Islam yang diambil dari sahabat. Kan ulama mengatakan kalau bukan karena sahabat, maka kita nggak akan pernah tahu ya caranya kita beribadah itu gimana dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Kan yang membawa risalah Nabi SAW, yang menyampaikan ajaran Nabi SAW sama kita siapa? Ya sahabat gitu. Yang menjadi tolak ukur pertama, yang menjadi tombak ujung tombak dari ilmu hadis siapa? Sahabat. Kalau sahabat gak nulis hadis, kalau sahabat gak menghafal hadis, ya gak akan pernah ada hadis yang sampai sama kita pada generasi setelahnya. Ya. Kemudian sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis diantaranya Ibnu Umar, kemudian Aisyah radhiyallahu taala sekitar 2.000 sampai 3.000 hadis. Ya. Aisyah radhiyallahu taala ummul mukminin itu perempuan yang cerdas, Pak. Hafal ribuan hadis. Karena maka tidak heran pas Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu taala masih dalam keadaan muda belia. Allah mengatakan, ada yang mengatakan 10 tahun ketika dinikahi oleh Nabi SAW. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Hikmahnya apa? Ya karena Aisyah punya waktu sekian tahun untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi, untuk mengajarkan para sahabat, ya para sahabat tentang fikih Nabi SAW, ya tentang hadis-hadis Nabi SAW. Kalau Nabi SAW menikahi Aisyah misalkan umur Aisyahnya sama dengan Nabi misalkan, sama 50-an misalkan, maka Aisyah cuman punya waktu sebentar gitu. Nabi wafat, nanti nggak lama kemudian wafat kalau umurnya sebaya. Ya, makanya kenapa Aisyah masih muda? Ya, hikmahnya diantaranya adalah karena Aisyah bisa punya waktu yang panjang untuk mengajarkan para sahabat tentang hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Tapi ini nggak jadi argumen, Pak. Bisi bapak, ya, hayang nikah deui yang ana nu ngorah. Kan bapak sanes Nabi, ya. Kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Ibnu Abbas sahabat yang kepalanya para ulama, para sahabat, ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kemudian ada sahabat yang dikenal ibadahnya yang terbaik. Ibadahnya yang terbaik, yaitu 4 orang Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Zubair bin Awam, dan Abdullah bin Amr bin As. Ini 4 orang Abdullah ini unik, Pak. Kalau kita baca buku fikih itu terkadang ada perkataan gini, ini pendapat Abadillah, ini pendapat Abdullah, ini pendapat 4 orang Abdullah. Maksudnya 4 orang Abdullah itu ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, kemudian Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Amr bin As. Dan ini disebut sebagai Abadillah atau Ubadullah. 4 orang Abdullah, kebetulan namanya sama Abdullah gitu ya. Yang paling bagus ibadahnya, yang paling kuat dalam beribadah. Ternyata yang paling kuat dalam beribadah, Allah mengatakan bukan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dalam sholat misalkan, sebutkan dalam asar Abu Bakar As-Siddiq, ya sholat tahajudnya 2 rakaat. Tapi luar biasanya konsistensinya itu. Gitu. Nah, sedangkan 4 orang Abdullah ini, ya ibadahnya lebih daripada sahabat yang lain, gitu ya.
dan menjadi hujjah di dalam Islam. Kalau 4 orang Abdullah ini sepakat kepada satu hukum, biasanya hukum itu diambil oleh para ulama. Ya, yaitu Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, anak-anaknya, putranya Umar bin Khattab, ya, kemudian Abdullah bin Amr bin As. Kemudian ada sahabat yang dikenal luas keilmuannya, antaranya Umar bin Khattab, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, ahli fikih beliau itu. Bahkan Umar bin Khattab disebutkan pendapatnya dinukil di dalam Al-Quran 2 kali, ya, tentang jangan menyolatkan orang munafik. Ya, Nabi mau menyolatkan, Umar bin Khattab mengatakan jangan, dan ternyata ada ayat turun, ya, yang melarang Nabi untuk menyolatkan orang munafik gitu. Jadi ayat itu ternyata mengikuti pendapat Umar bin Khattab. Yang luar biasa Umar bin Khattab. Kemudian ada Zaid bin Sabit, ya, ada Abu Darda dan seterusnya. Abdullah bin Mas'ud juga, ya, ahli qiraah, ahli Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat yang terakhir wafat. Sahabat yang terakhir wafat. Disebutkan dalam asar para ulama, sepakat ini, ya, sepakat para ulama, sahabat yang terakhir wafat adalah Abu Tufail, ya, Amir bin Wasilah. Abu Tufail Amir bin Wasilah. Beliau wafat itu, ya, pada usia 93 pada tahun 100 ke Hijriah, ya, pada, ya, tahun ke 100 Hijriah, dan beliau menjadi sahabat yang terakhir wafat. Beliau mengatakan sendiri, ya, bahwasanya aku pernah melihat Nabi SAW ketika beliau melakukan haji wada. Saat itu aku masih kecil, ya, belum tamyiz atau masih pada usia tamyiz gitu, ya, usia 5 atau 6 tahun gitu, ya. Itu adalah Abu Tufail. Tapi kalau ulama usuliyun, ulama ahlul usul mengatakan sahabat terakhir adalah Anas bin Malik, yang mempersyaratkan harus bersama Nabi dalam waktu yang lama gitu. Kan tadi ada 2 pengertiannya sahabat itu. Ada yang cukup bertemu, yaitu menurut Ibnu Hajar dan pendapat ahli hadis yang lain. Ada yang harus mewajibkan gak cukup ketemu tapi harus membersamai Nabi. Jadi kalau sahabat yang wafat terakhir, kalau dilihat pengertian yang pertama, yang cukup bertemu dengan Nabi, cukup melihat Nabi adalah Abu Tufail ini, radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sepakat para ulama. Tapi kalau mengikuti pendapat yang kedua, yaitu sahabat itu harus membersamai Nabi, harus mengambil hadis dari Nabi, ya, maka sahabat yang terakhir adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah didoakan oleh Nabi SAW supaya berumur panjang dan memiliki keturunan yang banyak, ya, sampai disebutkan keturunannya lebih dari 100 orang, anak cucu cicitnya, dan berumur 93 tahun, ya, kalau tidak salah, atau ya sekitar segitu, ya. Jadi wafatnya lebih duluan Anas bin Malik gitu daripada Abu Tufail gitu. Jadi kalau dilihat dengan 2 pengertian yang tadi, ya, keduanya adalah sahabat yang terakhir. Ya, kalau sahabat senior yang terakhir wafat, ya, adalah Anas bin Malik. Tapi kalau sahabat junior adalah Abu Tufail Amir bin Wasilah. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, apa faedahnya kita mengenal para sahabat? Ya, yang pertama, untuk kita yang awam itu adalah menimbulkan kecintaan kepada para sahabat, ya, pengagungan kepada para sahabat, ya, kemuliaan kepada para sahabat, memuliakan para sahabat, ya, karena para sahabat itu adalah orang yang membawa risalah Nabi SAW. Kemudian orang yang paling baik implementasinya kepada ilmu mereka. Para sahabat itu bukan cuma ngajar. Ya, kalau saya mah bisanya cuma ngajar gitu, ya. Ya, kadang menyampaikan keutamaan tentang tahajud, tentang apa. Tapi ya belum tentu saya juga bisa istiqomah dalam ibadah itu gitu, ya. Kalau sahabat mah, ya, sekali melihat keutamaan, maka mereka sendirilah yang akan pertama kali mengerjakannya. Sebutkan dalam sebuah hadis, ya, Nabi menyampaikan kepada para sahabat, Abdullah rajulun sholih, misalnya. Abdullah bin Umar itu adalah orang yang soleh, ya. Kalau dia sholat malam, kata Nabi SAW, sampaikanlah kabar itu kepada Abdullah bin Umar. Maka beliau mengatakan di akhir hidupnya, aku tidak pernah meninggalkan sholat malam sejak hari itu, sejak beliau Nabi SAW mengatakan aku harus sholat malam. Jadi kalau Nabi berkata A, sahabat itu langsung melakukan itu.
Kalau Nabi mengajak kepada satu ibadah, sahabat yang paling duluan melakukan amal ibadah itu. Dan di zaman sahabat, mereka tidak melihat hukum sunnah atau wajib. Hanya hukum sunnah wajib itu ada ya di akhir-akhir masa para sahabat saja. Di awal-awalnya nggak ada. Jadi sahabat nggak bilang, nggak nanya ke Nabi. Ketika Nabi mengatakan misalkan jangan tinggalkan sholat witir, udah ya dikerjain. Mereka nggak pernah ninggalin sholat witir, nggak nanya dulu sunnah atau wajib. Ya kalau wajib oke, saya maksain gitu ya. Kalau sunnah mah ya biasa aja lah, nggak usah getol-getol ting gitu ya. Kan sahabat itu mengerjakan sunnah karena itu sunnah. Kalau kita kadang-kadang meninggalkan sunnah karena itu sunnah gitu ya. Bapak kunaon Pak teu tahajud, bae da sunnah gitu ya. Justru sahabat mah kalau ditanya, nah bertahajud bae, itu teh sunnah gitu ya. Bedanya cuman dikit ya. Cuman dikit kalimatnya diputar padahal jauh pisan gitu ya. Kemudian ya, maka yang pertama ini yang menimbulkan kecintaan kita kepada para sahabat, pengagungan kita kepada para sahabat ya, dan menjadikan kita bisa bercermin dengan diri kita sendiri sejauh apa ibadah kita gitu. Kadang kalau kita nggak ngelihat orang lain yang ibadahnya lebih, kita ngerasa paling soleh gitu ya. Kalau ngelihat sahabat mah malah kita nggak ada apa-apanya gitu. Ya, jadi bisa membuat kita rendah hati dalam beribadah. Maka jangan bosan mempelajari sirah sahabat. Ya, sini ada jadwalnya tersendiri, ya ikuti sirah sahabat itu. Kemudian yang kedua, dalam kaitannya ilmu hadis, ya mempelajari para sahabat, bisa memahami mana sahabat, mana tabi'in, mana tabi'ut tabi'in, ya adalah untuk menentukan mana hadis yang mursal, mana hadis yang mauquf, ya mana hadis yang munqati. Karena kalau misalkan ada seorang tabi'in mengatakan bahwa Nabi bersabda, ya berarti kan mustahil karena tabi'in nggak ketemu sama Nabi. Kalau kita nggak tahu itu tabi'in, kita nyangkanya sahabat, bakal disangkanya itu hadis yang marfu. Padahal itu hadisnya yang mauquf misalkan ya, karena hadis yang mursal karena tabi'in mengatakan Nabi bersabda, dan itu tidak ada hukumnya tersendiri gitu ya di dalam ilmu hadis. Kalau tabi'in mengatakan Nabi bersabda itu. Ya, dan kita bisa memahami ya mana hadis yang tersambung sanadnya ke Rasulullah, mana yang terputus gitu ya. Intinya kalau kita memahami atau kita mengetahui ya, asal usul para sahabat, kriteria para sahabat dan nama-nama para sahabat ya. Itulah hikmah, di antara hikmah mempelajari sirah sahabat.